Rasulullah memesankan, jangan sekali-kali kamu melangkah di sesuatu pekerjaan apapun atau amali apapun kalau kamu tidak paham ilmunya. Nah, berarti ilmu itu penting sekali, ya. Contoh pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, sahabat-sahabat Al-Ghus Official, kembali lagi ke channel kita. Jangan lupa subscribe, ya. Subscribe kalau masih ada warna merah berarti belum subscribe. Subscribe di channel ini, Al-Ghus Official, huruf besar semua, Al-Ghus Official, ALGHOTS Official. Like, share, dan jangan lupa komen. Insya Allah di channel dakwah akan ada manfaat untuk kita sebagai bekal di akhirat. Kunci maju cuma satu, jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin taliku bika minka ilaihi wa bi'adadi man salla alaihi wa bi'adadi ma'lumatillahi daiman abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan jalilan bihaqqika kafha ya Isa Muhammadin mahi rahmatan lil alamin ya arhamar rahimin. Irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tabibun, para sahabat-sahabat Al-Ghus Official yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara kajian. Kajian adalah amalan 6 sifat sahabat yang kedua. Sebagaimana kita sudah melewati amalan 6 sifat sahabat yang pertama, yaitu tentang kalimat thayyibah. Pada saat ini kita akan melanjutkan amalan 6 sahabat yang kedua, yaitu tentang sholat. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sholat ini adalah satu alat komunikasi kita kepada Allah. Pastikan sholat kita ini khusyuk, tawadu dan tumanina, konsentrasi, rendah diri dan serendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tenang menjalankannya. Itu semua tenaganya, powernya, motor penggeraknya adalah kalimat thayyibah, itu iman kepada Allah tadi itu.
Makanya sangat berkaitan, ketika iman sudah mancang, sudah tegak, dirikanlah sholat. Tapi sebelum itu, fa'idhar ma'nantum fa'aqimis sholata li dzikri. Apabila kamu sudah dalam keadaan tenang, maka baru kita sholat. Tidak sahnya sholat seseorang kalau wudunya tidak sempurna. Sempurna itu tidak sempurnanya wudu seseorang kalau tidak mengucap bismillah. Nah, bismillah ini termasuk zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika kita mutlak total ingat kepada Allah, fa insya Allah akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam hati. Kita pulang dari kerja, kita pulang dari main, kita pulang dari silaturahim, tiba-tiba waktu zuhur, tenang dulu, tenang dulu. Oh iya, saya ini punya Tuhan, saya ini akan menghadap Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, yang maha rahim, yang maha penyayang. Nah, oleh karena itu saya harus fokus. Nah, sebelum wudhu itu persiapan sholat. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, yang kita utamakan apa? Yaitu sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah inilah fadl atau keutamanya banyak sekali. Selain daripada menggugurkan dosa-dosa kita, dia juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai adabiah kita sebagai hamba dan kholiknya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, "Man sholla shalawatil khamsah ma'al jamaah falahu khamsata asya'a." Maka barang siapa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, falahu, maka dia akan mendapatkan khamsata asya'a, akan mendapatkan 5 perkara. Tuh. Yang pertama, al-awwalu la yusibuhu faqru fid dunya. Yang pertama, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama di dunia. Nah, ini amalan sahabat. Nah, siapa-siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, yang pertama tadi itu, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama dunia. Kalau kaidah atau ilmu tentang sholat dia kuasain secara benar, ikhlas karena Allah. Wasani yarfa'allahu ta'ala anhu azabal qabri. Tuh. Yang kedua, dia akan diangkat dari pas ketika dia di azab kubur, tidak di azab kubur. Allah bebas dari azab kubur, dihilangkan dari azab kuburnya orang yang menjaga sholat 5 waktu. Wasalisu, yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminihi, dia akan mendapatkan catatan amal dari tangan yang sebelah kanan dengan senyum malaikat ngasihnya. Nah, itu keutamaan orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, itu yang ketiga. Yang keempat, warrabi'u yamurru ala siratikal barqil khatif, dia akan mampu melewati jembatan siratal mustaqim laksana kilat yang menyambar, cepat sekali. Keutamaan sholat berjamaah 5 waktu. Wal khamisu, yang kelima, yadkhulullahu ta'ala al-jannah la hisab wala azab. Keutamaan yang kelima, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, amalan 6 sifat para sahabat yang kedua menjaga sholat. Tentunya setelah kita sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat menjauhi perbuatan atau dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Otomatis seharusnya orang yang menjaga sholat 5 waktu terutama berjamaah, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ingkar kepada Allah. Ya, salah satunya apa dalam Al-Quran? Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu memalingkan muka kepada manusia
serta janganlah kamu melangkah di bumiku ini dengan perasaan sombong. Jadi mentang-mentang kita sholatnya rajin, langsung laju kita jalan-jalan tapi melengos kepada orang yang belum sholat. Jangan, tidak boleh. Itu tidak termasuk adab orang-orang yang sholat. Justru perilaku di sini yang jadi barometer kita bahwa dia itu orang-orang yang sholat, dari cahayanya, dari adab akhlaknya, dari dia selalu mengasihkan senyumnya, ya, itu dijaga. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian, amalan 6 sahabat yang kedua ini menjadi pijakan kita, karena ini yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kualitas sholat kita tidak sama, pengalaman sholat kita tidak sama. Tapi bagaimana kita mempersiapkan dari sholat ini agar kita bisa selamat dari siksa kubur dan bahagia di kampung akhirat nanti dengan amalan sholat. Menjaga sunnah-sunnah sholat, ya, menjaga amalan-amalan yang menunjang sholat, sehingga sholat itu bisa kita capai. Kan ada 3 tingkatan: as-sholatu du'a, as-sholatu nur, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat yang pertama adalah doa. Doa itu meminta, udah meminta berarti berkalimat, bercakap ya kepada Allah. Nah, berarti di situ kita harus konsentrasi, nggak boleh kita ngomong sama bos kita misalkan tapi kita ini kemana-mana gaya gitu, tidak boleh. Makanya ada rukunnya di situ, ada syarat-syarat mutlak yang membatalkan sholat, ya. Nah, kemudian as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Dengan adanya wudhu kita sempurna, wudhu kita baik sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka nanti wudhu itu nanti akan mencurahkan cahaya nanti dari kita di bawah di dalam ibadah sholat. Yang ketiga, as-sholatu mi'rajul mu'min, ini tingkatan yang khawasul khawas, ya, mi'rajnya seorang hamba kepada Allah, menghadap Allah untuk berkomunikasi kepada Allah dan semata-mata mengharap keridhaan Allah SWT. Mudah-mudahan pembahasan tentang amal 6 sifat sahabat ini bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi pijakan kita, pegangan kita untuk bekal di hari nanti. Tim Al-Ghaus Official akan menjabarkan lagi ini secara garis besarnya dulu. Nanti pada segmen-segmen selanjutnya kami akan menjabarkan lagi mengimplementasikan bab sholat, ya, bagaimana sholat yang seperti ini, bagaimana sholat yang seperti itu, bagaimana kita sholat, dan bagaimana orang yang mengenal Allah di dalam sholatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di kajian selanjutnya, yaitu ilmu dan zikir atau ilmu ma'al zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci maju cuma satu, jangan yang ketiga, yaitu ilmu ma'al zikir atau ilmu dan zikir, ya. Jadi masalah ilmu kita sudah sering dengar, dari kecil kita sudah diajarkan, ya, bahwa hukumnya menuntut ilmu itu wajib untuk menunjang keilmuan sholat kita, untuk menunjang ketauhidan kita, itu perlu ilmu juga, ya, karena janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan kedudukan yang tinggi. Itu janji Allah. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin wa tulbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, diwajibkan atas kamu menuntut ilmu, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Menuntut ilmu itu dimulai dari buayan ibu sampai ke liang kubur, jadi tidak ada kata terlambat. Nah, ilmu ini juga untuk mempermudah kita menjalankan ibadah kepada Allah, salah satunya menjalankan ibadah sholat tadi itu, ya. Oleh karena itu ilmu ini penting. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan ilmu kita menjadi tahu yang nyasar itu yang mana, yang tidak nyasar yang mana. Karena sifat ilmu itu al-ilmu nurun, sifat ilmu itu cahaya. Sebagaimana sifat cahaya itu dapat menerangi kegelapan. Nah, itulah kita ini ilmu itu jadi punya siapa? Punya Allah. Kita nggak punya ilmu apa-apa.
Jadi kita nggak boleh kita merasa wah ilmunya banyak, wah lebih pengalaman. Tidak ya, kita hanya dititipi supaya kita hidup di dunia ini tidak nyasar. Setuju? Nah, kalau sudah punya ilmu, dengan ilmu itu pasti kita tahu tawadu bahwa ilmu itu memang bukan punya kita, tapi ilmu itu pakaian Allah ya. Kita hanya dititipkan sedikit ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini salah satu amalan sifat sahabat Nabi ya. Dari 6 sifat itu ini yang ketiga. Para sahabat itu rajin mendekat ke Rasulullah, mendengarkan petuah-petuah beliau karena ini ilmu. Sampai-sampai Rasulullah memesankan, jangan sekali-kali kamu melangkah di sesuatu pekerjaan apapun atau amali apapun kalau kamu tidak paham ilmunya. Nah, berarti ilmu itu penting sekali ya. Contoh pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, sahabat-sahabat Al-Ghus Official, kembali lagi ke channel kita. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe kalau masih ada warna merah berarti belum subscribe. Subscribe di channel ini Al-Ghus Official, huruf besar semua. Al-Ghus Official, ALGHOUTS Official. Like, share, dan jangan lupa komen. Insya Allah di channel dakwah akan ada manfaat untuk kita sebagai bekal di akhirat. Kunci maju cuma satu, jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi